hilirisasi menjadi bagian terpenting yang tidak bisa kami kendor. Kepala-kepala DPP TSP, Bupati, Wali Kota, Gubernur adalah benteng pertahanan paling terdepan untuk menjaga investasi sebagai hilirisasi. Jadi kalau ada hari ini yang mengatakan hilirisasi adalah jalan yang keliru, saya ingin mengatakan bahwa yang bicara itu otaknya yang keliru. Negara harus dalam lurus untuk menjaga kedaulatan bangsa kita. Saya Nasira, warga Desa Ambunu. Aktivitas saya sehari-hari sebagai ibu rumah tangga dan pedagang. Kalau sebelum ada perusahaan ini jelas udaranya itu segar sekali, apalagi di saat pagi itu terasa sekali sejuknya, nyaman, nggak ada debu, nggak ada bising-bising, pokoknya anak-anak aman saja. Berbanding terbalik sekali dengan keadaan sekarang ini. Selama 3 tahun ini semenjak perusahaan masuk itu berubah sekali. Sudah di udara sekarang tercemar polusi debu, karena kami dikelilingi sama PLTU dan smelter. Kegiatan di belakang rumah ini kan perusahaan kita bersebelahan, tidak ada jarak, memang betul-betul bersebelahan dengan perusahaan. Jadi sampai pagi tuh mereka tuh kerja, mobil-mobil DT itu bunyi suaranya, belum ekskavator, debu dari PLTU, dari smelter itu sudah sangat-sangat mengganggu menurut saya, karena memang apalagi semenjak 1 tahun terakhir itu anak saya sendiri yang alami kena ISPA, terus gatal-gatal. Air kita ini saya katakan sudah tercemar, tiba-tiba ada bau belerang, itu langsung orang-orang di sini langsung sesak napas, batuk, sesak napas, langsung pilek. Warga di sini nih semuanya hampir gatal-gatal semua, terus juga sesak napas, batuk yang maksudnya batuk tuh berkepanjangan, berhenti sebentar 1 minggu, lanjut lagi batuknya yang selama ini kita tidak pernah alami kan, sampai segitu lamanya.
Penggunaan PLTU batubara yang gila-gilaan di dalam kawasan industri untuk produksi nikel menyebabkan polutan yang luar biasa. Salah satunya PLTU batubara di kawasan PT GNI. Tidak sedikit orang menderita penyakit infeksi saluran pernafasan akut ISPA dan gangguan kebisingan. Walhi Sulawesi Tengah menunjukkan ada sekitar 1.750 orang mengidap penyakit ISPA, tersebar di 10 desa di Kecamatan Petasia, Kabupaten Morowali Utara. Tidak hanya dampak terhadap kesehatan warga, tapi juga pencemaran lingkungan, seperti di wilayah pesisir Desa Tanauge, yang turut terdampak dari aktivitas bongkar muat batu bara di area jeti, milik PT Gunbuster Nickel Industri, GNI. Apalagi batu bara ini mengapung. Mengapung. Cuman kebetulan air turun baru kita tidak lihat kalau ada batu bara di sini. Mengapung ini laut. Jadi anak-anak kan sigaman di laut. Keluhannya saya pokoknya itu batu bara. Air minumnya kami tutup baik-baik. Air pakai masak. Pakaian sudah ada bak hitam. Itu ada kemarin, baru 2 hari kemarin saya cuci ember. Atas ember, so hitam. Dibilang kabut bukan. Ini kan anunya dari pabrik sudah. Kalau dia terang bulan kentara sekali di sini. Berkabut dia kalau terang bulan, apalagi panas begini sedikit lagi. Batu yang ada. Ini baik seperti ini, bayiku kemarin belum ada batu. Sekarang mulai baru teman-teman semua batu. Sekarang ini batu yang tidak pernah usah sudah usah. Agenda dekarbonisasi di Indonesia nampaknya masih terhalang dengan adanya pembangunan PLTU captive berbahan baku batu bara yang kian hari kian masif terjadi di sektor industri nikel khususnya. Di Sulawesi Tengah sendiri terdapat dari tahun 2023 terdapat 15 unit PLTU captive yang dibangun dan beroperasi hingga tahun 2024. Yang jika ditotal dengan angka sebelumnya itu mencapai 3.300 MW dengan akumulasi yang telah terbangun di tahun-tahun sebelumnya. Jadi saat ini yang beroperasi di Indonesia ada kurang lebih 121 unit PLTU captive dengan total kapasitas 14,2 GW. Sedangkan jika ditotal dengan PLTU yang masih dalam tahap konstruksi yang beroperasi dengan tahap praizin telah mencapai angka 25,88 gigawatt dengan proyeksi emisi yang dihasilkan dari total pembangunan dari praizin hingga yang beroperasi hingga saat ini mencapai 118,2 juta ton per tahun. Angka ini dinilai akan semakin meningkat hingga beberapa tahun ke depan dengan adanya Perpres 112 tahun 2022 yang masih membolehkan pembangunan PLTU captive berbahan baku batu bara. Di Pulau Sulawesi khususnya sebagai pulau yang terbesar dan terbanyak untuk pembangunan PLTU captive
untuk kebutuhan industri nikel itu sudah ada sebanyak 56 unit dengan total kapasitas 10,8 gigawatt. Terdiri dari 14 unit PLTU hak konstruksi yang kapasitasnya adalah 3,9 gigawatt dan 45 unit hak operasi dengan kapasitas 6,9 gigawatt. Saat ini yang diproyeksikan dalam pembangunan sejumlah PLTU captive tersebut akan menghasilkan emisi CO2 sebesar 51,66 juta ton per tahun khusus untuk Pulau Sulawesi. Nah, dampak terhadap lingkungan maupun dampak terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat yang berada di sana tentu menjadi perhatian kita bersama. Bagaimana kemudian dampak lingkungan itu berimbas lagi pada kehidupan ataupun kesehatan masyarakat yang ada di sana. Kita tahu misalkan infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA yang diderita saat ini kami menduga itu berdampak pada sekitar 1.750 orang yang berada di kawasan GNI ya, Gunbuster Nikel Indonesia atau GNI tentu menggunakan PLTU ya, PLTU batubara yang tentunya kami menduga itu penyebab utama sehingga masyarakat di sana terkena dampak ISPA. Nah, selain ISPA juga gatal-gatal terhadap warga yang menimpa di sana misalkan kulit ya, menggunakan air ataupun beraktivitas di sana yang tentu juga ini sangat memprihatinkan. Jadi dampak terhadap itu kemudian menjadi tanggung jawab perusahaan maupun negara saat ini. Saya Muhammad Taufik dari Koalisi Pengacara Hijau Sulawesi Tengah. Kami dari Koalisi Pengacara Hijau Sulawesi Tengah mungkin akan melakukan upaya hukum terhadap seluruh kegiatan dampak yang diduga ditimbulkan dari PLTU captive di wilayah-wilayah kawasan industri. Karena menurut kami dampak yang ditimbulkan bagi masyarakat sekitar terkait dengan beroperasinya PLTU di wilayah kawasan industri itu merupakan satu perbuatan melawan hukum karena memberikan dampak yang buruk bagi masyarakat. Dari upaya hukum yang akan dilakukan dari Koalisi Pengacara Hijau Sulawesi Tengah ini, harapannya satu bisa mendorong pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk mengevaluasi seluruh kegiatan PLTU captive di wilayah kawasan-kawasan industri nikel yang kita duga telah memberikan dampak buruk bagi masyarakat sekitar, berupa hilangnya mata pencarian, penyakit, dan lain sebagainya yang dirasakan oleh masyarakat sekitar. Nah, berikutnya mungkin dari upaya hukum yang akan dilakukan ini, harapannya pemerintah melakukan pemberhentian pemberian izin penggunaan PLTU captive di wilayah-wilayah kawasan industri nikel karena ini cukup berdampak buruk bagi masyarakat sekitar.